Haleluya, salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan pada orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa gelap, orang-orang gila, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, orang yang kerasukan setan, orang yang tuli bisa mendengar kembali, orang yang sakit pendarahan, orang yang sakit kusta, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dia berkata bahwa barang siapa dengan kesungguhan hati percaya kepadanya, maka mereka pun akan melakukan pekerjaan yang sama. Bahkan dalam ayat ini dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah dia lakukan, karena dia pergi kepada Bapa. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya ketika sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara dan saya itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ketika engkau sedang mendoakan mereka, ketika engkau sedang melayani mereka, ketika engkau sedang memberitakan kabar baik kepada mereka, bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi. Setan-setan itu pasti akan keluar dari orang itu. Mungkin orang itu adalah orang gila yang sudah kerasukan bertahun-tahun. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa dan orang itu pun keluarganya percaya dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi mujizat. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, kepada umatnya, kepada siapa saja yang percaya kepadanya, dia berkata bahwa ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi mujizat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyembuhkan anak Yairus. Yairus itu percaya bahwa anaknya yang telah mati itu pasti akan bangkit kembali. Iman orang tua inilah yang telah membangkitkan anaknya yang telah mati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin ada anak kecil yang mengalami sakit lalu didoakan, minta didoakan, itu dibutuhkan iman daripada orang tua. Iman daripada orang tuanya untuk percaya yakin bahwa akan terjadi kesembuhan. Kalau orang tuanya percaya dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi kesembuhan kepada anaknya. Tetapi kalau yang dilayani itu adalah orang yang sudah dewasa, maka dibutuhkan iman kepercayaan daripada orang dewasa tersebut untuk yakin dan percaya bahwa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Maka terjadilah mujizat itu. Ini suatu pemberian yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dia lakukan. Yaitu memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan-setan, bahkan mengadakan mujizat-mujizat yang besar. So, kalau memang hal itu adalah hal yang luar biasa, kenapa kita tidak tangkap? Kenapa kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja? Tidak ingin lebih lagi untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi partnernya Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaannya, yaitu membawa orang-orang yang tersesat kepadanya, menyembuhkan orang-orang yang sakit itu supaya bisa sehat kembali. Karena dia sendiri telah berkata bahwa aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa, orang yang terhilang. Dalam arti kalau engkau merasa bahwa dirimu sudah benar, ya tidak usah masuk gereja. Artinya kalau engkau sudah merasa bahwa dirimu adalah orang yang sudah suci, orang yang benar, tidak usah butuh Tuhan.
Tuhan Yesus ingin supaya kita benar-benar yang sudah terhilang ini menjadi pribadi yang boleh diselamatkan kembali. Boleh dipulihkan kembali, bahwa di dalam namanya itu ada kesembuhan bagi mereka yang sakit. Di dalam namanya itu ada kebebasan bagi mereka yang terbelenggu. Bahwa di dalam namanya itu ada kemerdekaan bagi mereka yang hidup di dalam pergumulan berat. Ada kelepasan bagi mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. So, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita pada saat ini merasa, oh saya orang berdosa, saya orang yang terhilang. Jika engkau merasa bahwa engkau orang berdosa, engkau orang terhilang, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat, dan engkau pasti akan mendapat kelegaan yang daripada Tuhan. Ketika engkau bertobat, engkau pasti akan dipulihkan. Kalau engkau sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan berkata, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Tuhan berkata, ketika engkau sungguh-sungguh meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan memberikannya. Oleh karena itu, minta dengan kesungguhan hati bahwa di dalam namanya ada kuasa. Wow, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Saya adalah kesaksian yang hidup tentang firman Tuhan ini. Dulunya saya adalah orang yang juga hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kehidupan yang gelap. Saya seorang pemabuk, saya seorang perokok, saya seorang yang namanya anak muda, pergaulan bebas karena saya lakukan. Tapi suatu ketika di satu kota di mana saya datang waktu itu bersekutu dengan Tuhan. Sebenarnya saya hanya datang karena menghargai teman. Tapi disitulah saya mendapat lawatan Tuhan. Disitulah saya mendapat pemulihan. Ketika seorang hamba Tuhan itu menceritakan tentang kesaksian hidup daripada Saulus yang sekarang namanya menjadi Paulus, di mana dulu dia adalah seorang yang sangat bejat, seorang pembunuh, seorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat ditentang oleh orang anak-anak Tuhan pada saat itu, di mana dia melakukan segala macam pelanggaran, dia melakukan dosa segala macam. Bahkan kalau lebih jelasnya saudara bisa membaca dalam kitab Galatia 5. Di situ segala dosa, segala pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia menjadi seorang petobat. Dia melakukan segala macam kejahatan, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pertikaian, keserakahan, mabuk-mabukan, pesta pora. Dia berkata, semuanya itu telah aku lakukan. Tetapi dia berkata, semuanya itu telah aku tinggalkan sejak aku mengenal bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata bahwa ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya pun berubah. Semua kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan, dia tanggalkan, dia lepaskan, untuk dia lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Supaya dia menjadi pribadi yang baru, pribadi yang merdeka, pribadi yang hidup di dalam sukacita surgawi. Lewat pemberitaan firman itu yang pernah saya dengar waktu itu, membuat kehidupan saya berubah total. Saya yang dahulunya hancur-hancuran ketika saya mendengar meresponi firman Tuhan itu, maka timbul keinginan yang begitu dalam diri saya untuk merubah hidup saya. Maka terjadilah perubahan secara total. Saya datang, minta didoakan oleh hamba Tuhan itu, ditumpangkan tangan, saya mengambil keputusan untuk berubah, bertobat. Saya tinggalkan kehidupan yang lama, saya tinggalkan kehidupan yang bejat, kehidupan yang sangat memalukan itu, dan saya meresponi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Bahkan hidup untuk melakukan pekerjaan yang seperti yang Tuhan lakukan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Maka terjadilah seperti sekarang, saudaraku. Saya yang dahulunya hidup di dalam kegelapan, kini saya hidup menjadi alatnya. Saya hidup menjadi seorang pemberita kabar baik, menyampaikan kabar baik, bahwa kalau saya pernah dulu diselamatkan, saudara juga pasti bisa diselamatkan. Kalau dulunya saya orang berdosa bisa dipulihkan, saudara juga bisa dipulihkan. Rasul Paulus juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka apa yang tidak pernah terlintas dalam hatimu, dalam pikiranmu, Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu.
Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan melangkah bersama Tuhan untuk hidup yang baru, maka pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, kau juga bisa lakukan. Bahkan lebih daripada itu, karena itu janji Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan jadi orang yang percaya yang biasa-biasa saja, tapi jadilah orang Kristen yang luar biasa, membawa restorasi bagi kepercayaan saudara, membawa restorasi bagi kekristenan. Engkau adalah orang Kristen yang beda dengan yang lain. Engkau adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tidak peduli apa kata saudaramu, tidak peduli apa kata temanmu, tidak peduli apa kata orang luar sana. Engkau menjadi pribadi yang beda, mempunyai prinsip bahwa mengikut Tuhan adalah dengan kesungguhan hati, tidak setengah-setengah, tapi dengan kesungguhan hati. Haleluya. Amin. Nyanyi kudus.